Kalau kita melindungi orang yang kita sayang, itu kan tindakan yang heroik ya. Tapi, gimana kalau tindakan heroik itu justru bikin kita jadi tersangka? Ini bukan cerita film loh. Ini kisah nyata dari Sleman, Yogyakarta yang bikin heboh satu negara. Coba deh bayangin sejenak. Kamu ada di posisi itu, orang yang kamu sayang lagi dalam bahaya. Pasti kamu bakal ngelakuin apa aja kan buat nolongin dia. Tapi, gimana rasanya kalau niat baik itu malah berbalik dan ngejerat kamu ke masalah hukum? Aneh banget kan? Nah ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Pahlawan jadi tersangka? Yuk kenalan dulu sama tokoh utama kita, Hogi Minanya, seorang suami berumur 43 tahun. Mungkin dia nggak pernah nyangka ya, kalau aksinya buat ngebela sang istri malah jadi viral dan bikin opini publik se-Indonesia tuh jadi terbelah. Selanjutnya, kronologi kejadiannya. Jadi, gimana sih semua ini bisa terjadi? Gimana ceritanya aksi pembelaan ini malah berujung fatal? Jadi ceritanya gini, semuanya berawal pas istri Hogi, Arista, jadi korban penjamretan. Tentu aja, sebagai suami, Hogi refleks langsung tancap gas buat ngejar pelakunya. Tapi, di tengah pengejaran yang super tegang itu, terjadilah sebuah kecelakaan. Dan hasilnya tragis banget. Kedua orang yang diduga penjamret itu meninggal dunia di lokasi. Dan disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Gara-gara kecelakaan maut itu, Polresta Sleman secara resmi menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka. Bukan korban, bukan juga saksi, tapi tersangka. Pertanyaan ini pasti langsung muncul di kepala kita semua kan? Loh, kok bisa? Kalau niatnya cuma menolong dan ngejar penjahat, kenapa statusnya malah jadi tersangka? Apa coba dasar hukumnya? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata polisi punya alasan hukum yang spesifik di balik ini semua yang disebut pembelaan berlebih. Pihak Polresta Sleman bilang kalau ini tuh bukan keputusan yang asal-asalan. Mereka udah ngelakuin penyelidikan yang mendalam, udah periksa banyak saksi, bahkan sampai minta pendapat ahli sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Nah, ini dia kata kuncinya. Menurut polisi, tindakan yang dilakuin sama Hogi itu dianggap sebagai pembelaan yang melampaui batas. Inilah inti dengan alasan kenapa dia yang malah jadi tersangka. Terus artinya apa sih? Gampangnya gini deh, hukum itu ngebolehin kita buat membela diri. Tapi ada batasnya. Kalau tindakan pembelaan kita dianggap nggak seimbang sama ancaman yang ada, wah itu bisa jadi pelanggaran hukum yang baru. Nah, dalam kasus ini, pengejaran yang sampai mengakibatkan kematian itulah yang dianggap sudah melampaui batas. Kamu mungkin mikir, oh oke, jadi alasannya murni hukum ya. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Ternyata ada pihak lain yang ikut bersuara dan mengungkap kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang bermain di sini. Nah, ini dia, bagian keempat, dugaan lain dari Kompolnas. Ternyata ada faktor lain yang mungkin ikut andil, dan ini diungkap sama Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas menyoroti beberapa hal yang cukup menarik. Pertama, ternyata ada tekanan kuat dari keluarga terduga pelaku yang juga menuntut keadilan versi mereka. Kedua, proses mediasi antara kedua belah pihak ternyata gagal total. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin kaget, ada dugaan kalau status tersangka ini mungkin diperlukan supaya keluarga terduga pelaku bisa ngeklaim santunan kecelakaan dari Jasara Harja. Wow. Jadi, ini bukan lagi sekedar soal definisi hukum tentang bela diri kan? Kasusnya jadi super rumit. Ada aspek sosial, ada tekanan dari keluarga lain, dan bahkan menyangkut urusan finansial kayak klaim asuransi. Semuanya jadi kusut banget. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Keadilan yang kita cari ini sebetulnya keadilan versi siapa sih? Nah, disinilah letak dilema utamanya. Di satu sisi, kita punya seorang suami yang secara spontan melindungi istrinya dari kejahatan. Itu kan aksi yang heroik ya, tapi di sisi lain, hukum melihatnya sebagai penyebab kematian yang melampaui batas pembelaan diri. Dua realitas yang benar-benar bertabrakan. Sekarang aku mau dengar pendapat kamu. Menurut kamu pribadi nih ya, di mana sih batasnya? Kapan sebuah tindakan membela diri itu berhenti jadi aksi heroik dan mulai jadi pelanggaran hukum? Ini pertanyaan yang susah banget, dan aku penasaran banget sama pendapat kalian. Coba deh, langsung tulis jawabanmu di kolom komentar ya.